balik lagi bersama gue Regina di Reaction. Oke, bagi kalian yang baru nonton channel ini, jangan lupa untuk di-like dan subscribe. Terus juga boleh banget dari kalian kalau misalkan ada yang mau rekomendasi anime apa yang harus gue tonton buat selanjutnya, boleh di komen di bawah. Oke, akhirnya gue mau reaction The Eminent in Shadow yang season kedua. Jadi kemarin itu akhirnya setelah 20 episode ya di season 1, akhirnya gue kelar juga nonton season satunya. Dan itu tuh bener-bener kayak keren banget. Jadi kayak emang gue udah gak sabar banget buat nonton yang season 2-nya. Terus juga emang di season 1 itu kan ceritanya tuh masih kayak benar-benar belum selesai gitu loh. Karena si Rose ya, yang si Rose-nya itu gabung ke Shadow Garden kan. Makanya gue penasaran banget di season 2 ini. Semoga apa yang gue harapin kayak misalkan kita ngelihat si Rose gimana dia dilatih di Shadow Garden ini tuh nanti dikasih lihat kayak gitu. Oke, jadi langsung aja kita tonton The Eminent in Shadow yang season kedua, episode pertama. Let's play. Aduh, gue lupa itu namanya siapa yang kucing ya? Delta ya kalau nggak salah. Yang kucing ini. Gue suka tuh sama dia kayak lucu gitu loh. Pengikutnya. Ini nih pengikutnya emang bener-bener tersebar di mana aja gitu ya. Maksudnya jadi kayak mereka tuh punya kemampuannya masing-masing, jadi bisa nyari tahu segala yang terjadi di kerajaan-kerajaan orang gitu loh. Gara-gara dia bilang bau, kok langsung pada nyium badannya sendiri. Tragedi apa? Gue kangen banget sama si ngelihat sisit ini. Serem sih kalau gue bulan merah. Dia terlalu ngegampangin banget ya. Kata tanpa hukum. Ada cerita baru lagi. Ngelawan vampir sekarang di season ini. Lawannya. Lawannya vampir kah? Kayaknya di season ini bakalan. Terus mereka berdua ngapain sih sebenarnya ke sini? Ngapain lah mereka tiba-tiba berdua datang ke sini? Apa ratu darah yang dimaksud itu ratunya vampir gitu? Vampir yang kuat. Apa nanti dia bakalan ngelawan kelompok Shadow Garden? Dia dirantai padahal ya. Hasilnya tadi siapa yang menang? Oh, ini dia kota tanpa hukum. Kok dia bisa sama kakaknya tiba-tiba ke sini?
Kenapa dia sama kakaknya malah pergi ke kota yang... Oh, dia jadi pergi ke kota ini? Ini mereka berdua pergi kemana? Untuk membasmi vampir. Gue kira dia kenapa pergi ke kota tanpa hukum itu. Ternyata emang niatnya dia buat ngebasmi vampir. Ya mah kayaknya uangnya udah banyak sebenarnya Sisit ini. Sebenarnya bukan uang dia sih, ada di Gamma uangnya. Ya kan? Gamma uangnya banyak banget. Wah, ini bukannya temennya ya? Oh, ini yang semalam kalah itu bukan sih? Atau temennya Sisit? Iya kan, temennya Sisit kan? Oh, bukan. Iya kan? Ini yang si pernah ngelawan Sisit kan? Yang pernah kalah sama Sisit ini, dua orang ini. Gue pikir tadi yang rambut kuning awalnya temennya dia yang figuran itu. Kan nggak tahu pergi kemana kan yang rambut kuning itu. Dimaling dong. Dimaling dong. Tapi dimaling balik. Jadi dimaling balik, kasihan banget. Jadi banyak uangnya dia kan. Uangku bertambah cuma dengan jalan-jalan. Berani banget mau coba ngerampok dia. Yang ada malah dirampok balik kan. Mayat hidup. Gak sabar buat ngelihat vampirnya itu. Bakalan keluar. Pengen tahu bentuknya gimana sih vampirnya. What? Apa jangan-jangan yang punya darah vampir ini dia jadi lebih kuat saat malam itu loh. Pas bulannya berubah jadi merah, dia kayak tiba-tiba jadi lebih kuat gitu loh. Ya nggak sih? Jika seperti anak misterius. Kenapa dia ada di situ juga? Ini si Iris kan? Bukan. Pemburu vampir. Sumpah gue kira dia Iris. Mirip banget sama si Iris, rambutnya merah. Berarti gue yang salah lihat. Siapa dia di si Mary ini? Ada karakter baru lagi dong. Kasian banget, palanya udah hilang. Telat banget kagetnya. Nah ini gue kira temennya yang ini tadi, rambut kuning. Ini ngapain lah mereka berdua ada di sini coba? Astaga. Gak jelas banget dua orang ini sebenarnya, sumpah. Karakter dua ini tuh gak terlalu penting sebetulnya. Mampus lu kan.
Kayak mereka selalu sengsara mulu kan. Ini siapa lagi? Kayaknya banyak karakter baru ya di season ini ya. Itu dia siapa namanya? Si Shadow dateng dong dengan bentuknya dia si Shadow ini. Dia ngikutin kata-kata yang pemburu vampir itu ya. Semua kata-katanya pemburu vampir sama dia diikutin dong. Shadow. Kata-kata yang pemburu vampir sama dia di copy paste dong. Shadow sama. Tapi dia nolongin ini kok. Iya, nggak mungkin orang jahat. Akhirnya si Shadow muncul dong. Apakah ini dia? Dia siapa lagi? Sumpah banyak banget karakter barunya dong. Dia pura-pura mati. Nggak jadi sedih. Kayak itu adek lo yang tersenyum itu. Jadi yang di Menara Merah itu tuh beneran isinya vampir semua kali ya. Mereka akhirnya kerjasama ya, si Claire ini sama si Mary ini. Tapi emang kakaknya ini kuat juga sih, kakaknya Sisit. Pada kabur semua kan. Ketinggalan. Siapa lagi nih, siapa? Gue kayak harus mulai menghafal karakter yang barunya ini. Sisit dateng. Beneran di copy paste dong sama dia kata-katanya yang pemburu vampir itu. Oh, ini dia kah? Kelompok vampirnya? Oh, si Shadow nanti bakalan ngelawan dia dong. Yang vampir ini. Siapa yang ngebunuh? Si Shadow bukan yang dia maksud. Oh, orang ini kuat juga ya. Kayaknya dia masih satu kelompok sama vampir deh. Oke, Shadow datang.
Oke, dia datang di tengah-tengah dong. Shadow. Wah, aku nggak bisa banget ini kayaknya kalau cuma satu episode. Apalagi masih awal-awal di season 2 ini kan. Jadi kayak gue mau lanjut buat nonton satu lagi yang episode keduanya. Karena tadi tuh kita masih kayak dikasih lihat banyak banget karakter-karakter yang barunya. Sampai tadi tuh gue salah ngira yang si rambut merah itu gue pikir Iris. Makanya gue mikir kayak, ngapain si Iris datang ke kota tanpa hukum ini? Ternyata itu bukan. Gue salah lihat. Ternyata itu namanya Mary, bukan Iris. Malu banget. Terus juga tadi kita dikasih lihat kalau misalkan di kota tanpa hukum ini tuh yang nguasain daerahnya tuh kayak sekelompok vampir gitu. Jadi kemungkinan nanti mereka bakalan ngelawan Shadow Garden ini. Terus juga dari kelompok vampirnya aja tuh kayak banyak banget karakter-karakter yang menurut gue mungkin bakalan jadi karakter penting. Kayak tadi ada pemimpinnya, terus ada yang cewek. Yang putih itu, gue lupa, gue nggak tahu itu namanya siapa. Sama yang tadi, yang pemburu vampir itu yang gue bilang mirip sama Iris. Jadi emang banyak banget karakter baru di sini. Oke, langsung aja kita lanjut buat episode keduanya. Let's play. Aduh, ini siapa lagi coba? Pasti dia vampir juga. Ini pasti raja vampirnya, gue yakin. Yang rambut merah itu tadi. Yang rambut merah, yang bajunya ada iniannya. Pasti dia ketuanya. Atau pemimpin si vampirnya itu. Oh, dia terkena. Nah, ini nih yang gue maksud. Yang megang kipas itu. Siapa lah itu namanya ya? Kayak Gumiho dia. Oh, dia iblis rubah. Iblis rubah Yukime. Shadow pun datang ya. Oh, terkenalnya yang jelek-jelek sih. Ini sebenarnya rubah ini tuh baik atau jahat sih? Dia masih satu kelompok sama vampir itu apa bukan ya? Kok dia pengen akrab sama si Shadow ini? Iblis rubah ini sebenarnya baik atau jahat ya sebenarnya? Kayaknya dia bukan bagian dari yang kelompok vampir ini deh. Karena dia kayaknya juga ngincer si Ratu Darah itu. Ya nggak sih? Tidak merasakan kekuatan. Enggak, dia lebih kuat. Serius, sumpah. Nyari bahaya lu. Nantangin si Shadow gitu. Kan gue bilang juga apa? Masa lu gak kenal sama si Shadow ini sih? Padahal kayak posternya udah dipajang di mana-mana kan? Kebelah dua dong. Ngandelin kekuatan iblis. Hampir sama kayak yang Diabolos itu dong ya berarti. Hmm? Itu si Beta kan? Iya, karena itu kakaknya si Sid kan. Adek lo itu. Pemimpinnya dia soalnya. Ini si Rose ini. Beta Shadow Garden.
Karena mereka pakai darah iblis gitu kan. Dia datang ke sini buat nyelidikin si ratu vampir itu darahnya. Dia tahu segalanya tentang mereka berdua ya. Gak mungkin banget adanya diculik. Aduh, kenapa dia kayak gitu sih? Oh ya, soalnya dia nggak tahu ya kalau misalkan pemimpinnya itu si Sid. Jadi wajar pasti dia kalau cemas gitu, apalagi dia tahu ini kakaknya si Sid Kageno. Jadi wajar kalau si Rose kayak panik gitu pas ngedengar kalau si Sid dalam bahaya. Coba kalau misalkan dia tahu si Sid itu sebenarnya Tuan Shadow, pasti dia nggak akan sepanik itu. Ngiranya kalau si Sid itu kan lemah, nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Oh, dia udah masuk ke inian nih, ke menaranya. Yang isinya udah vampir semua gitu. Apa dia juga sebenarnya vampir? Yang si Mary ini, ya nggak sih? Kayaknya dia dari kelompok vampir juga deh. Kayaknya dia vampir deh yang udah hidup ribuan tahun, si Mary ini. Dia ini sebenarnya siapa sih? Dia kuat sih. Nyerangnya kayak terlalu ceroboh gitu loh. Dan kenapa orang-orang pada ngincer si Ratu Darahnya itu? Kayaknya kalau berhasil nemuin si Ratu Darah, mungkin dia dapat kekuatan atau apa gitu deh. Makanya banyak yang ngincer si Ratu Darahnya. Iya benar, sifatnya terlalu liar. Ketahuan! Ketahuan dong! Mereka diserang. Shadow, tolongin kakak lu. Udah parah banget darahnya. Itu apaan? Tapi lukanya udah parah banget. Tuh kan benar dia vampir. Kan benar, dia sekelompok vampir juga si Mary ini. Makanya hidupnya dia udah lama, udah ribuan tahun gitu kan. Apa dia lebih kuat kah? Awas! Ya, si Claire ini. Oke, Sisit datang. Tolongin kakak lu buruan. Nice. Ditolong sama Shadow kan dia. Itu adek lu tahu sebenarnya. Iya, dia nolongin lu. Kan, bener, dia vampir.
Wah, banyak banget itu yang pada mati. Akhirnya mereka pada seenak-enaknya sih vampir duluan sih sebenarnya. Vampir duluan yang seenak-enak sama manusia, akhirnya sama manusia dibales kan. Oh, dia bisa hidup di bawah matahari kalau nggak makan darah. Kalau dia berhenti stop makan darah gitu ya. Sebenarnya tujuannya yang si Elizabeth tuh baik. Mau biar manusia sama vampir tuh bisa hidup rukun gitu loh. Jadi kayak langsung hilang kendali gitu kali ya. Padahal dia udah stop minum darah, tapi akhirnya dia minum darah lagi ya. Atau mungkin si Elizabeth ini bisa bangkit lagi setelah 1000 tahun kemudian kan? Crimson ini kayaknya vampir tapi di sisi yang mau nyerang manusia mulu, beda sama yang Elizabeth yang tujuannya mau bikin vampir sama manusia hidup berdampingan gitu. Crimson ini kayaknya tujuannya beda deh. Sebenarnya dia sayang sih sama si Sid ini. Kan mereka jadi kerja sama kan setelah tahu rahasia masing-masing. Adeknya nggak perlu diselamatin. Lihat adeknya ini. Itu tadi emang kakak lu. Kok dia cuek banget sih? Terus sama dia mau dibawa semuanya ini. Gampang banget ya dia nyari duit ini ya. Rencananya dia emang gak masuk akal. Itu siapa? Mau diapain? Kekasih. Cuma diserang sekali, serang gitu doang dong sama si Sid. Masa gampang banget ngelawan si vampirnya? Oke, jadi gue pikir kayak ngelawan si vampir itu bakalan panjang atau kayak ya ada perlawanan gitulah karena kan
Tadi Sisit bilangnya bakal ngelawan vampir terkuat gitu kan, ternyata kayak cuman sekali serang udah mati. Maksud gue nggak ada perlawanan banget, cepet banget. Atau emang Sisitnya yang terlalu kuat kali ya, gue nggak ngerti juga. Sumpah episode 1 sama 2 ini keren banget, seru banget. Baru episode awal, tapi udah seru banget. Ngebangun konfliknya itu cepet banget dari yang episode 1 sama episode 2. Tujuannya di season 2 ini tuh apa, kayak yang si Ratu Darahnya itu kenapa, itu tuh bener-bener udah dijelasin dari episode 1 sama 2. Oke, gue nggak sabar buat nonton episode yang berikutnya. Jadi terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa di like dan subscribe, sampai ketemu lagi, bye-bye.